Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya suaranya belum terdengar? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik. Masya Allah, hebat. Oke, soleh-soleha, sebelum kita mulai acaranya, sekarang kita simak terlebih dahulu ya video profil dari Rumah Sakit Permata Depok. Karena hari ini kita ada kerjasama dengan Rumah Sakit Permata Depok. Silakan disimak ya videonya, jangan lupa di-mute dulu semuanya. Kasih ya. Iya. Selamat datang di Rumah Sakit Permata Depok. Rumah sakit swasta terkemuka terletak strategis di kawasan Sawangan Depok, berakreditasi paripurna. Kami memastikan Anda mendapatkan informasi pelayanan kesehatan secara lengkap, akurat, dan profesional dengan sambutan hangat kapanpun dibutuhkan. Rumah Sakit Permata Depok memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan dokter, perawat, dan staf terlatih. Rumah Sakit Permata Depok dilengkapi teknologi medis yang canggih dan berstandar tinggi. Tersedia banyak alat hemodialisa dalam keadaan steril, sehingga pasien tidak perlu antri untuk cuci darah. Klinik kesuburan merupakan layanan yang menjadi harapan bagi pasangan suami istri. Kami, Rumah Sakit Permata Depok, memiliki layanan Smart IVF yang membantu mempersiapkan proses bayi tabung dengan harga terjangkau khusus bagi pasangan sahabat permata yang mendambakan buah hati. Dokter spesialis kandungan kami berpengalaman dalam menyediakan perawatan berkualitas dengan teknologi baru menggunakan USG 4 dimensi. Menyusui menciptakan ikatan yang kuat antara bunda dan buah hati. Kami membantu bunda sejak persiapan hingga pemberian ASI dan MPASI dengan dokter laktasi tersertifikasi. Layanan unggulan fisioterapi tumbuh kembang kami fokus pada terapi wicara dan terapi fisik. Kami siap menemani ayah bunda dan berkomitmen membantu buah hati untuk mencapai potensinya. Kami percaya bahwa
Kesehatan merupakan sebuah perjalanan dan membutuhkan dukungan. Kami adalah sahabat kepercayaan Anda untuk meraih hidup sehat yang lebih baik. Rumah Sakit Permata Depok selangkah lebih maju dengan membangun jaringan pelayanan online melalui berbagai platform digital sehingga mudah diakses untuk sahabat permata. Demi kenyamanan pasien dan pelayanan prima, kami mendirikan gedung baru aneks pada September 2020. Kami berdedikasi memberikan Anda layanan kesehatan berkualitas dengan berbagai rangkaian fasilitas yang lengkap. Rumah Sakit Permata Depok, sahabat kesehatan keluarga Anda. Oke, baik. Terima kasih Soleha sudah menyimak. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari penanggung jawab kegiatan hari ini. Kepada Ibu Priska, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Arum atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya soleh-soleha pagi hari ini. Baik, Bu Priska. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Tentunya dari Rumah Sakit Permata Depok, Ibu Leni dan Ibu Nadia, Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan anak-anak semua yang soleh-solehanya Sekolah Prestasi Global yang tidak dapat Ibu Priska sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa sayang Ibu untuk kalian semua. Mungkin sedikit yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya Bu Priska mau tanya bagaimana kabar soleh-soleha hari ini, pagi hari ini, udah pada sarapan belum? Udah ya, alhamdulillah. Baik, soleh-soleha semua dan tentu semua yang hadir di sini, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, sama-sama kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih bisa bersilaturahmi di sini, meskipun masih di balik layar ya, soleh-soleha, masih di room Zoom. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Tentu untuk narasumber hari ini juga bisa meluangkan waktu. Untuk mengikuti rangkaian acara webinar hari ini, tentu masih diselenggarakan oleh Sekolah Prestasi Global, di mana agenda rutin dari Presgo Psikologi Center atau PPC ini mengangkat tema hari ini terkait dengan pubertas. Nanti akan lebih banyak dibahas oleh narasumber kita. Pada kesempatan kali ini juga masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Permata Depok. Terima kasih karena masih bersedia berkenan masih menjadi sponsor dalam kegiatan webinar di Sekolah Prestasi Global kita. Bicara terkait tema kita pagi hari ini, Ibu Priska sangat berharap nih anak-anakku semua di sini dapat menyimak dengan baik, benar-benar menyimak dan menyerap ilmu ya tentunya yang akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Juga Bu Priska berharap ayah bunda, bapak ibu guru yang mendampingi hari ini memperoleh tentunya ya manfaat dari acara kita hari ini supaya mungkin bisa lebih optimal dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita tentunya nanti terkait dengan ya mungkin perubahan-perubahan yang terjadi di tiap-tiap tahap perkembangan anak yang mungkin nanti akan lebih detail dijelaskan dengan narasumber hari ini. Baik soleh-soleha, Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda semua, mungkin hanya ini yang dapat Bu Priska sampaikan.
Selamat menyimak untuk semuanya, bertambah ilmunya, have fun semuanya. Saya kembalikan ke MC Ibu Arum. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Priska. Soleh-soleha, masih semangat? Masih ya, masih pagi harusnya masih semangat. Coba biar makin semangat, Miss Arum mau tanya, kalau Miss Arum tanya, apa kabar hari ini? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Oke? Bisa ya? Kita coba, kita coba. Apa kabar hari ini? Baik, Miss. Alhamdulillah, luar biasa. semangat. Masya Allah. Oke, soleh-soleh, ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain ya? Enggak, Miss. Apa itu? Tentang pubertas. Iya, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Pastinya ngobrol seru. Di Press Go Ngobrol Seru, it's perfectly normal getting to know your body's grow up and puberty. Nah, kalian ada yang tahu nggak puberty itu apa? Puberty Tahu. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab atau Miss Arum tunjuk? Ayo. Puberti. Pertumbuhan. Sebuah gejala pada wanita. Pubertas. Perjalanan wanita? Itu Perjalanan kemana nih? Ada yang tahu? Coba Miss Arum tunjuk ya. Coba Miss Arum mau tanya, Miss Arum mau ngobrol sama mana nih yang kameranya nggak nyala? Siapa ya yang kameranya nggak nyala? Nggak tahu. Saya. Ayo, kameranya dinyalain semua kalau nggak mau ditanya. Siapa ya? Coba kita tanya. Kalila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalila, kira-kira apa ya pubertas atau puberti? Kalila tahu? Atau Kalila pernah merasakan dari masa Kalila waktu kecil, terus sekarang Kalila sudah beranjak dewasa, sudah beranjak besar, ada perubahan nggak yang Kalila rasain? Tinggi. Pasti ada ya. Coba apa ya perubahan yang Kalila rasain? Misalnya sekarang Kalila jadi tenaganya jadi lebih besar, atau ada perubahan lain yang Kalila rasain? Yang Kalila rasakan saat beranjak sudah mau besar nih? Apa kira-kira? Bingung. Pasti banyak yang masih bingung ya. Coba Miss Arum tanya lagi deh sama yang lain. Mana ya yang cowok-cowok nih? Yang cowok-cowok. Aku tahu, tapi nggak ingat namanya. Pernah dicatat. Tapi nggak ingat namanya. Waktu itu pernah ikut yang kayak gini juga kan. Waktu itu sama dokter di mana gitu. Terus habis itu sempatlah dikasih tahu puberti itu artinya apa. Tapi sempat ditulis di catatan itu, cuma nggak ingat. Ingatnya dikit doang. Tapi nggak ingat sama sekali namanya. Namanya nggak ingat. Oke, nggak apa-apa. Coba kita tanya lagi, siapa tahu nih soleh-soleh ada yang tahu. Siapa ya? Coba Miss Arum mau tanya sama siapa nih kira-kira? Tadi ada yang muncul. Sultan Maulana Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kayaknya yang jawab beda nih suaranya. Suaranya kok nggak seram? Oh, ada yang mengangkat tangan. Tadi Sultan kabur nih. Coba nih ada yang mengangkat tangan, namanya Nur Aisyah Rahma dari kelas 5 Bupati. Oke, Nur Aisyah mau ceritain apa perubahannya? Cerita sedikit aja. Apa ya yang dirasakan ketika dari kita masih kecil terus beranjak dewasa? Sudah mulai tumbuh udaranya. Oh iya, betul sekali. Banyak perubahan ya? Benar, Soleha. Jadi dari kita masa anak-anak menuju dewasa itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, Soleha, biar kita makin tahu ilmunya bahwa hal yang seperti itu bukanlah hal yang tabu, dan kita biar nggak penasaran karena ternyata banyak banget loh perubahan-perubahan yang terjadi. Kita langsung aja ke Bu Namira selaku moderator untuk memulai acara hari ini. Assalamualaikum Bu Namira. Ayo deh. Panjang. Ya udah. Oke, waalaikumsalam baru. Assalamualaikum. Suaranya mantul-mantul. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya, saya mau kenalan dulu nih sama sore-sore. Mungkin kita belum aku kenalan, aku Nah, saya ada dari hari ini. Iya. Ini terdengar nggak suara aku? Kedengaran suaranya, halo. Oke, kita hari ini mau ngobrol, kita mau Udah. Bem. Sebentar ya, Soleha. Oke, suaranya Miss Ada udah nggak sabar ya? Suara Miss Namira sudah cukup terdengar belum sore-sore? Terdengar jelas. Kedengaran. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau sharing-sharing tentang pubertas nih, sama kayak yang tadi Miss Arum udah cerita sama teman-teman. Tentu kita akan ada banyak perubahan ya, dari kita kecil sampai pada akhirnya kita beranjak remaja. Teman-teman juga pasti ngerasain. Nah, Miss Namira hari ini nggak sendirian nih teman-teman. Miss Namira hari ini mau ngobrol-ngobrol sama psikolog dari Rumah Sakit Permata Depok, namanya Bu Leni ya. Kita mau kenalan dulu ya sama Bu Leni ya. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Namira. Apa kabar Bu Leni? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Leni, ini kita hari ini mau ngobrol-ngobrol, mau sharing sama murid-murid dari Sekolah Prestasi Global kelas 4, 5, 6, dan 7 nih Bu, terkait puberti ya Bu. Oke, ya lucu-lucu ya. Untuk supaya kita bisa langsung mulai, kita mungkin bisa mulai sekarang ya Bu ya. Miss. Oh iya, tapi sebelum kita mulai nih teman-teman, Miss Namira mau kasih tahu dulu. Jadi teman-teman bisa langsung nanya ke Bu Leni. Nah, teman-teman bisa buka link namanya Slido, nanti akan ditunjukin nih. Nah, slido.com teman-teman. Kita buka bareng-bareng dulu ya. Sebentar ya Bu Leni, kita buka linknya dulu ya. Bagaimana? Mana linknya, Miss? Itu sayang, slido.com. Teman-teman bisa buka di laptop. Linknya mana, Bu? Yang udah share screen terlihat. Linknya mana, Miss? Nah, teman-teman bisa lihat di kolom komen ya. Ada tuh ada. Iya, tinggal diklik. Miss. Iya, sayang. Dengan bagaimana, Miss?
Dipencet kan, Miss? Kedengeran. Iya, diklik ya, Kak. Mana? Di kolom komen sudah Ini ada harus- linknya. Ada link. Ini harus itu Kodenya dulu. hashtag PGNS 15 Desember. Ini harus login dulu. Soalnya di itunya harus login dulu. Enggak. Oh, ini Udah diklik link aja. Dicatkan. Rada-rada. Oke, sudah bisa dibuka? Udah ada yang bisa buka? Bisa. Oke, nah nanti teman-teman bisa tanya di sini kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung boleh, tapi kalau misalkan teman-teman mau diketik aja pertanyaannya bisa tanya di sini. Nah, di sini formatnya anonimus, jadi Samira nggak tahu nanti siapa yang akan tanya. Jadi nanti pertanyaannya akan Miss Samira bacakan ya untuk disampaikan ke Bu Leni. Gitu. Nah, kalau misalkan sekiranya teman-teman mau tanya tapi pertanyaannya sudah ada, nanti boleh diklik tuh yang bagian yang ada jempolnya, boleh di like gitu ya. Tapi dengan catatan pertanyaannya harus yang sopan dan sesuai dengan topik yang kita bahas ya teman-teman. Oke? Miss, kok di aku nggak ada? Linknya di kolom chat. Linknya di kolom chat sudah terlihat? Oke, dan untuk kalau misalkan teman-teman belum bisa akses linknya, nanti boleh bertanya di kolom komen di Zoom, nggak apa-apa. Oke? Oke, teman-teman. Bu Leni, kita bisa mulai sekarang? Oke. Silakan Bu Leni. Oke, baik. Terima kasih Bu Namira. Ya, ntar dulu saya lagi. Miss Arum ya, ini sudah membuka acara kita. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, selamat pagi. Soleh-soleha. Oke, kita tadi acara sudah dibuka oleh Miss Arum ya, tadi membahas mengenai apa itu puberti gitu ya di awal, dan sudah ada jawaban dari beberapa teman-teman gitu. Jadi kita hari ini bahasnya kita ngobrol ya, ngobrol tentang tubuh kita. Nah, siapa yang punya tubuh? Ada yang punya tubuh? Atau ada yang nggak punya tubuh? Semua punya tubuh. Iya, hebat ya. Jadi kita semua memiliki tubuh ya ketika kita lahir, kita masih bayi gitu ya. Kita digendong oleh orang tua sampai sekarang segede ini. Mungkin ada yang sudah setinggi mamanya. Siapa yang sudah setinggi mamanya? Ya, ntar dulu. Mama saya, Miss. Kalau hampir sudah, Bu. Ya. Jadi aku sedikit lagi mau tinggi sama kayak Mama. Iya ya. Jadi SMP nanti ada yang kelas 3 SD sudah bisa setinggi mamanya. Aku tingginya sudah melebihi Mama aku, Miss. Gimana tuh, Miss? Iya, nggak apa-apa. Malah hampir setinggi guru. Aku lebih tinggi. Ya, jadi artinya ya tubuh kalian itu semakin lama semakin besar ya, semakin tinggi gitu ya. Nah, jadi kita bahas tubuh kita hari ini. Setuju ya, teman-teman? Setuju. Oke. Ya, jadi nanti Setuju. teman-teman dengarkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanya gitu. Tapi nggak semuanya harus nanya gitu ya, nggak semuanya nanya berbarengan gitu. Oke, boleh ditanya satu persatu. Setuju ya dengan peraturan kita? Oke, nanti ini. Oh ya, ini belum bisa di share screen, Bu Namira. Izin untuk jadi co-host. Oke, sebentar Ibu Leni. Ya. Gimana? Tadi siapa yang sudah sarapan? Nih. Oke, ada yang belum? Aku belum. Oke, belum ya? Ya dulu waktu bayi mungkin makannya makan bubur gitu ya, yang halus gitu. Sekarang teman-teman udah makannya macam-macam, ada pizza, ada hamburger, ya, ada nasi padang, ya, ada ayam. Ini membantu pertumbuhan teman-teman semua. Ya,
Jadi kita bahas tentang tubuh nih hari ini. Oke, Oke, sudah terlihat teman-teman? Apa tuh? Apa lagi? Sudah terlihat? Kelihatan. Iya. Jadi kita mengenal anggota tubuh serta fungsinya ya, terkait dengan pubertas juga ya, karena usia teman-teman sekarang sudah sekitar usia-usia 9 tahun. Enggak, 11. 11. Belum, Bu. 9. 10. Saya umur 10. Saya 9. Ada yang 13. Suaranya putus-putus. Ya, Mi, suaranya putus-putus. Suaranya enggak ya? Oke, baik. SMP. Saya 9. Oke, teman-teman, sepertinya Bu Leni lagi ada gangguan sinyal. Kita tunggu dulu ya. Tadi Bu Leni udah nanya untuk umurnya teman-teman, berarti Miss Amira juga udah lihat di kolom komen juga, banyak yang jawab. Ada yang umur 9 tahun, ada yang umur 10, ada yang umur 11 ya, teman-teman ya. Oke. Kalau yang kelas 7 tuh usianya berapa ya sekarang? Ada yang kelas 7 kah nih, boleh menyebutkan umurnya mungkin? Umur 11 ya? Kalau kelas 7 tuh sekarang ya? Oke nih, Bu Leni udah masuk lagi nih. Oke. Bu Leni? Oh, udah ada yang 12 tahun juga, ada Aldira ya? Oh, ada yang bilang ada kelas 7. Iya, kan ada kakak-kakak kelas 7 juga nih ikutan webinar. Oke. Bu Leni, suara saya terdengar? Masih di mute sebentar ya, Ibu. Oke. Ya, ini kendala kita ya, karena kita menggunakan teknologi. Jadi kadang terputus, terlempar sendiri. Nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi Allah menciptakan kita atas 2 jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Jadi anak soleh itu adalah anak laki-laki yang ganteng, gitu ya. Anak soleha adalah anak perempuan yang cantik. Nah, kalau di slide ini, di gambar ini, kita lihat ya, punya hidung. Ya, anak laki-laki. Coba lihat hidungnya. Ada nggak? Iya, kalau nggak ada hidung nggak bisa nafas. Ya, ada mulutnya. Ya, kemudian ada dada. Ya, coba sambil memperhatikan tubuhnya ya. Kemudian ada tangan. Ya, kemudian ada perut. Ya, nah kemudian ada penis untuk laki-laki. Nah ini semua adalah organ tubuh, ini untuk tampak depan. Oke, boleh dicek ya, tubuhnya ada hidung, mulut, dada dan sebagainya. Nah bagian belakang kita lihat di sini ada rambut. Oke, ada yang botak di sini? Oh enggak dong ya. Ya, ada rambut, kemudian di tangan ya kelihatan, kemudian ada bagian belakang ada pantat. Ya, jadi ini adalah bagian tubuh kita. Kemudian ada kaki. Nah, ya, jadi semua teman-teman yang laki-laki punya ini semua. Gitu. Nah, ini yang membedakan kita. Kemudian berikutnya adalah anak perempuan. Oke, ya, coba dicek nih anak perempuan. Kita lihat dulu anggota tubuh kita lengkap kan nih, ya. Coba lihat hidungnya, ada yang punya hidung?
Oh, semuanya punya dong ya. Kalau nggak ada hidung kita nggak bisa nafas ya, karena hidung adalah salah satu indera penciuman. Kemudian ada mulut ya, ada mulut ya. Kemudian ada, nah ini dia ya, ketika kita sudah mulai tumbuh besar, ada yang namanya payudara buat anak perempuan ya. Kemudian ada tangan, kemudian ada perut, ya, dan untuk buang air kecilnya kita menyebutnya vagina, ya, itu adalah organ tubuh yang diciptakan oleh Allah pada umatnya, ya, pada manusia. Kemudian bagian belakang ada rambut, ada tangan, kemudian ada pantat dan kaki. Ini terlihat, oke, ya. Jadi anak perempuan boleh ya dicek, oh ya alhamdulillah ya Allah memberikan aku kelengkapan tubuh ya, semuanya lengkap alhamdulillah. Jadi dengan kelengkapan ini kita perlu bersyukur ya teman-teman ya. Kita perlu bersyukur bahwa kita menjadi manusia yang lengkap ya tubuhnya gitu. Oke, perlu disyukuri setiap hari ya dengan sholat, beribadah dan berdoa gitu. Oke, nah ini fungsinya ya teman-teman. Fungsi-fungsi anggota tubuh, Ibu yakin teman-teman udah paham lah dengan ini. Ya, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Ya, dengan adanya mata, teman-teman sekarang bisa melihat webinar ini. Ya, walaupun kita tidak bertemu, tapi melalui Zoom ini teman-teman bisa melihat ya, bisa lihat Bunda Mira, bisa melihat Ibu, bisa melihat teman-teman gitu ya di Zoom. Jadi melihat berbagai objek baik jauh maupun dekat. Kemudian telinga untuk mendengar ya, ada yang pakai ini ya. Nah, ya dengan didekatkan ke telinga akhirnya kita bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Bunda Mira gitu ya. Kemudian mendengar teriakan mama, hai Azam misalnya ya dipanggil. Jadi dengar gitu. Ya, kemudian ada hidung. Ya, hidung itu fungsinya apa? Tempat keluar masuknya udara untuk nafas gitu. Ya. Nah, di dalam hidung terdapat rambut halus, teman-teman. Ya. Ada rambut halus fungsinya apa? Untuk menyaring kotoran. Nah, untuk menyaring kotoran yang masuk. Jadi kita perlu bersyukur ya bahwa Allah sudah melengkapi kita dengan semuanya. Oke, berikutnya ada mulut. Nah, mulut. Ya, mulut untuk mengunyah makanan, dan dalamnya ada ada gigi begitu ya. Ada organ ada lidah, ada kelenjar. Nah, berikutnya karena kita membahas tentang tubuh dan teman-teman sudah mulai menjadi besar ya, ada yang hampir setinggi mama, ada yang hampir setinggi bu guru gitu ya tadi ya. Nah, jadi kita perlu ya menjaga tubuh kita. Kenapa kita perlu menjaga tubuh kita? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Ayo, silakan. Kenapa kita perlu menjaga tubuh kita? Ayo. Ayo dibuka mic-nya. Bisa Bunda Mira ya? Bisa dibuka ya? Bisa ya. Oke. Boleh jawab. Pada pribadi. Tadi tanya apa tadi? Nggak kedengeran. Ayo. Tadi boleh Kenapa? Pribadi. Kenapa kita perlu menjaga tubuh kita? Supaya nggak dipegang-pegang orang lain, supaya bersih. Ya ampun. Nggak dipegang orang lain. Supaya tidak ada virus corona. Pribadi. Supaya terhindar dari virus corona. Oke. Lagi. Ya tidak kotor. Ya. Oke. Jadi ada banyak alasan kenapa kita perlu menjaga tubuh kita, gitu ya. Yang pertama memang alasannya untuk kesehatan. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tubuh itu adalah ketika kita
Jadi ada banyak alasan untuk menjaga apa alasan kita menjaga tubuh biar kita baik gitu ya, tubuh kita baik-baik saja. Yang pertama untuk alasan kesehatan, ya. Yang kedua dan ketiga untuk kebaikan. Nah, yang namanya sakit. Nah, kemarin kita pernah kemudian membersihkan ya, kalau misalnya kukunya panjang perlu dirapikan. Keselamatan ini tubuh kita ini berharga. Ya, karena pada dasarnya tubuh kita ini berharga, ya tubuh teman-teman itu berharga. Allah sudah memberikan ini, kemudian Allah bilang, ya tolong kamu jaga tubuh ini, gitu. Ya, dari apa? Ya dari sesuatu yang tidak baik. Nah ini contohnya di sini kita perlu mengetahui ada sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Nah yaitu sentuhan baik itu ya seperti contohnya sentuhan sayang gitu ya, yang boleh dilakukan oleh orang tua kita, kakak kita, adik kita. Sentuhannya misalnya di tangan, ya, di kepala, itu boleh. Ya, seperti memeluk kakak, memeluk adik, itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang perlu kalian jaga agar terhindar dari yang namanya bahaya, karena kita alasan menjaga tubuh itu adalah untuk keselamatan. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah bad touch, gitu, atau sentuhan yang nggak baik, sentuhan yang buruk. Ya, sentuhan buruk itu apabila ada orang-orang lain, gitu ya, yang kalian nggak kenal, gitu ya, ataupun misalkan teman-teman, gitu ya, teman-teman berusaha untuk menyentuh kalian, bagian tubuh kalian tadi, ya, bagian tubuh yang tertutupi dengan pakaian, disentuh, ya, kalian boleh katakan tidak. Ya, itu adalah sentuhan yang nggak baik. Kenapa? Karena tubuh kita yang boleh menyentuh adalah diri kita sendiri. Gitu. Ya, yang boleh menyentuh ya mungkin kalau sudah usia 4 tahun, usia kelas 4, 5, 6 tahun ya, nggak boleh lagi tuh ada yang menyentuh. Ya, kecuali diri kalian sendiri. Ya, kecuali diri kalian sendiri. Jadi, kalian jaga tubuh ini dari yang namanya bad touch. Gitu ya. Kalau ada teman-teman yang iseng pegang-pegang, say no, gitu, langsung teriak, jangan, nggak boleh. Ya katakan tidak. Kalian harus berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena tubuh kalian berharga, kalian perlu jaga, gitu. Ya. Nah, bahasan berikutnya adalah karena kita kenal tadi ada 2 jenis kelamin. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Nah, kita jelaskan dulu yang mengenai organ laki-laki. Ya, kalau kita sudah mulai besar, ada yang namanya bagian tubuh yang tertutupi, ya, yang betul-betul itu adalah disebut dengan organ reproduksi. Ya, kita menyebutnya itu adalah penis. Penis itu adalah alat kelamin laki-laki. Ya, di dalam penis itu ada pembuluh darah, syaraf, dan jaringan-jaringan lunak lainnya. Nah, ini yang perlu dijaga, teman-teman. Gitu, ya. Fungsinya apa sih penis? Ya, untuk buang air kecil. Nah, ini pasti laki-laki punya nih. Ya, untuk membuang saluran, ya, menyalurkan air seni, air kencing keluar tubuh. Nah, gitu. Jadi kalau kita nggak punya ini, laki-laki nggak punya, maka dia akan kesulitan untuk buang air kecil. Nah, ini perlu dioperasi nih, ya. Kalau nggak punya ini perlu operasi. Kenapa? Karena pembuangannya untuk air kencingnya nggak keluar, gitu. Gimana mau keluarnya? Nah, makanya Allah sudah menciptakan semuanya dengan sangat lengkap. Tolong dijaga, gitu. Ya. Bagian lainnya adalah testis buah zakar, ya. Laki-laki memiliki 2 testis. Nah, ini fungsinya ada letaknya di mana? Di bawah perut, ya, di bawah perut. Oke. Oke, ada yang coret-coret ya. Oke, next. Nah, ini dia. Kita perlu menjaga organ reproduksi, menjaga kebersihan organ reproduksi kita.
kita agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan penyakit. Gimana caranya? Nah, ayo nih mulai hari ini dan seterusnya teman-teman yang laki-laki harus peduli nih ya kepada tubuhnya, khususnya organ reproduksinya. Caranya dengan membersihkan saat mandi, gunakan sabun dan air bersih gitu ya. Untuk mencegah ya timbulnya penyakit dan bau yang tidak sedap. Kemudian ganti celana dalam ya minimal 2 kali sehari. Jadi pagi, sore. Nah, itu perlu diganti setelah mandi. Oke, itu ya. Yang laki-laki ya. Jadi kalian perlu menjaga organ reproduksi kalian. Oke. Nah, untuk perempuan. Nah, tadi ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yang perempuan, kita menyebutnya apa yang di bawah perut? Ya, kita menyebutnya itu vagina. Ya, itu adalah organ sama dengan mata, telinga, tangan, gitu ya. Nah, di bagian bawah perut kita ini tempat kita buang air kecil, ya, yang perempuan, kita menyebutnya itu vagina. Oke, vagina, gitu ya. Vagina itu juga berfungsi ya sebagai saluran persalinan bayi ya saat ibu melahirkan. Jadi kalian lahir ke dunia ini melalui vagina ibu. Nah, gitu ya, begitu luar biasanya gitu. Ya. Dan ketika kita mulai puber ya, ada tadi Bu Miss Arum bilang puber apa gitu ya. Nah, ada yang namanya nanti buat perempuan ya. Ini eksklusif nih. Ya, khusus buat perempuan kita menyebutnya menstruasi. Ya, jadi nanti kalau sudah mulai ya usia SD, kelas 6 SD, kelas 1, kelas 7 gitu ya, kelas 1 SMP, kelas 7, biasanya itu sudah mulai yang perempuan, anak perempuan itu mengalami menstruasi. Apa itu menstruasi? Ya, keluarnya darah melalui vagina gitu. Oke, ini dia ya. Nah, ini memang untuk khusus kelas 6 mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman yang lain boleh ya mendengarkan ini bahwa sebenarnya organ perempuan itu sangat kompleks sekali karena di dalamnya ya ada tempat tumbuh janin selama 9 bulan. Nah, jadi kalau ada yang punya adik bayi gitu ya, ada yang punya adik bayi di rahim ibu ya. Di rahim ibu adiknya itu next saja. Nah, ini dia bagaimana? Nah, sama ya, gunakan air bersih dan sabun mandi ya. Gunakan air bersih dan sabun gitu ya. Gunakan air bersih. Bersihkan hanya bagian luarnya saja ya. Jadi kalau mau buang air kecil, bersihkan bagian luar mulai dari depan ke belakang. Ya, jadi bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Ya, dimulainya gini gitu. Oke. Kemudian keringkan dengan handuk atau tisu yang lembut. Ya, hindari penggunaan sabun berlebih atau nggak usah pakai pewangi karena bisa memicu iritasi. Kalau sudah iritasi, jadi perih. Ya, perih dan kadang mungkin jadi gatal. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu berlebihan menggunakan sabun. Kemudian gunakan celana dalam, pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat. Ya. Nah, apabila ada yang sudah menstruasi nih, ya, yang soleha, boleh ya ganti pembalutnya maksimal setiap 4 jam. Ya. Jangan kalau misalnya udah banyak gitu kan, baru diganti, misalnya seharian baru banyak, kemudian diganti. Nah, itu akan menimbulkan iritasi dan gatal. Rasanya nggak nyaman. Oke, jadi bagi yang sudah menstruasi, anak yang soleha, gantilah pembalut ya apabila sudah penuh itu maksimal setiap 4 jam. Maksimal 4 jam. Tapi kalau sudah penuh banget, apakah harus menunggu 4 jam? Enggak, kalau sudah penuh banget, langsung ganti nggak apa-apa. Ya, agar kita nyaman beraktivitas. Kemudian organ vaginanya juga bersih. Gitu. Karena kan ada darah yang keluar dari situ dan perlu dibersihkan gitu ya. Oke, nah ini pubertas tadi nih yang disampaikan oleh Miss Arum gitu. Apa itu pubertas? Nah, jadi tadi ya
Miss Arum bilang, apa yang terjadi, apa yang kalian rasakan gitu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Oh, ternyata mulai dari fisik nih, ya. Fisiknya sudah berbeda. Yang tadinya masih bayi, digendong-gendong gitu ya. Sekarang mungkin kalian yang bisa gendong mamanya sampai segini. Ada? Karena ada yang badannya lebih tinggi, lebih besar, bisa mengangkat mamanya sedikit gitu. Ya. Jadi pubertas ya itu adalah tahapan perkembangan kita sebagai manusia, mulai dari fase bayi, anak gitu ya, sampai menjadi remaja menuju dewasa. Gitu. Ya, jadi kita selalu tumbuh nih teman-teman. Ya, jadi nggak hanya selalu bayi terus, enggak, karena kalian makan, makanya tadi Ibu tanya. Siapa yang makan? Nah, makan itu membantu energi. Energi itu membuat kita tumbuh, ya, membuat kita aktif. Nah, gitu. Jadi seiring dengan perkembangan, ya, tubuh kita semakin lama semakin besar, semakin tinggi. Nah, jadi yang laki-laki mungkin ya mungkin usia 3 tahun, 4 tahun, kemudian sekarang sudah 10 tahun, ya, ada yang badannya lebih besar, lebih tinggi, gitu ya. Kemudian yang perempuan juga ya, ada yang sudah segini mamanya gitu. Pernah nggak ngecek, "Mama mana ya, lebih tinggi mana ya sekarang ya? Aku udah semana mama ya?" gitu. Ya, coba dicek gitu, tanyain ke mamanya. Ya, ada yang sudah sampai dada mamanya, ada yang sudah segini, ada yang lebih tinggi gitu ya dari mamanya. Nah, itu kita syukuri ya, adik-adik ya, teman-teman, kita syukuri bahwa alhamdulillah kita sudah mulai menuju remaja. Gitu. Jadi bukan disebut anak-anak lagi nih kalau sudah puber. Ya, ada tanggung jawab di situ ya yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan sesuai dengan usia kita. Gitu. Nah, ini dia. Dalam masa puber ini akan terjadi perubahan dalam tubuh ya, baik laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Jadi setiap manusia di dunia ini ketika dia sudah akan beranjak remaja, ya, maka dia akan mengalami yang namanya pubertas. Puberti. Usianya usia berapa? Usianya kisaran antara 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Ya, itu sudah mulai ya muncul yang namanya masa puber. Jadi usia-usia ya kelas 6 SD ya, itu udah mulai ada yang saya dengar tadi, Ibu dengar tadi suaranya ada yang gede ya. Ada yang udah gede tuh suaranya gitu ya, pubertas. Intinya, ukuran testis penisnya membesar sejak usia 9 tahun, mulai gede. Gitu ya. Jadi pada saat ini tuh nggak boleh lagi disentuh siapapun. Ya, kalau mandi tutup pintunya, nggak boleh dilihat orang. Ya teman-teman ya, handuknya sudah harus dibawa ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, handukan. Ya, baru boleh keluar kamar mandi. Ya, karena malu. Malu dilihat orang. Ya, karena sudah mulai puber, sudah mulai remaja. Ya, bukan anak kecil lagi. Ya. Oke. Kemudian berikutnya apa? Tumbuh rambut di bagian kemaluan dan ketiak. Nah, itu ada cirinya di situ. Sama halnya dengan remaja perempuan, remaja laki-laki juga akan mengalami tumbuhnya rambut halus di sekitar kemaluan dan ketiak. Ini jadi nggak usah khawatir ya teman-teman ya, karena itu adalah proses alami ya yang terjadi pada seseorang yang mengalami puber. Ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Mah, ini kok aku ada rambut ya di sekitar ketiakku misalnya. Mah, kok ini ada rambut ya di sekitar penisku, yang nggak usah khawatir. Ya, karena itu adalah bagian dari pertumbuhan. Ya, tapi kalau kalian mau sharing, mau cerita ke mamanya, ke papanya, silakan. Ya. Nah, Ibu yakin papa mamanya juga terbuka tentang ini. Oh, anak mama udah mulai gede nih, ya, udah mulai remaja, bukan anak-anak lagi. Gitu. Next. Kemudian, apalagi ya tanda pubertas pada laki-laki?
Nah, mulai ada nih mimpi basah saat tidur. Ya, usianya kisaran ya, ini kisaran 10, 12, 13 tahun. Ya. Jadi remaja yang puber akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah menandakan organ reproduksi sudah mulai memproduksi sperma. Nah, ini cairan namanya ya, ada cairan sperma yang memang terjadi secara alami. Gitu. Ya, pada laki-laki. Malah aneh kalau dia nggak punya cairan tersebut. Ya, jadi bersyukur bahwa teman-teman kalau sudah mimpi basah, oh iya, ini tandanya aku sudah mulai puber. Ya, boleh cerita ke mamanya, ke papanya, "Mah, aku semalam mimpi basah." Nah, gitu. Kok tiba-tiba basah ya tempat tidurnya misalnya, ya contoh. Atau kok aneh ya, ada yang lengket-lengket ini gitu. Ya, boleh cerita ke papa dan mamanya. Ya, teman-teman nggak usah sungkan, nggak usah khawatir. Karena itu adalah bagian dari pertumbuhan. Dan itu sudah menjadi skenario Allah. Ya, jadi setiap laki-laki pasti mengalami hal ini. Perlu bersyukur. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Suara jadi berat ya. Tadi ada yang suaranya mulai besar ya. Bu Namira ya. Kalau nggak salah saya dengar gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Artinya, wah, saya udah mulai puber nih. Saya perlu menjaga diri saya perlu menjaga tubuh saya. Oke, yang tidak boleh semua orang menyentuh tubuh saya, gitu. Ya, karena tubuh saya berharga. Ya, biasanya selama puber suara remaja laki-laki akan menjadi berat, ya, atau menjadi lebih besar. Hal ini karena terjadi pembesaran laring atau jakun. Jadi mulai tumbuh di sini nanti jakunnya. Seiring bersamanya usia ini jakunnya sudah mulai kelihatan, ya. Jadi nggak apa-apa, ya itu adalah normal. Gitu. Ya, kemudian hal ini akan terjadi selama beberapa bulan dari usia 11 sampai 15 tahun. Ya, biasanya perubahan ini biasa disebut sebagai suara pecah, ini istilah aja. Gitu ya, jadi nggak usah khawatir kalau tiba-tiba suaranya berubah, kok suara aku mulai gede ya Mak. Itu boleh sharing ke mamanya, tanyakan ke papanya juga. Papanya juga pasti dulu seperti itu. Ya, papanya juga sudah pengalaman seperti itu sehingga mungkin lebih enak ngobrolnya. Oke. Nah, berikutnya pada perempuan nih teman-teman. Ya, kita mengenal tadi ada anggota tubuh. Nah, salah satunya yang nggak punya dimiliki laki-laki apa? Payudara. Nah, itu hanya dimiliki oleh perempuan. Payudara itu mulai tumbuh dan membesar pada usia 8, 9, 10 gitu ya, udah mulai tumbuh. Ya. Yang diawali dari area sekitar puting, jadi di dada. Posisinya di dada, ya. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalaupun ada pertumbuhan itu, berarti artinya kalian sudah puber. Nah, ya, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, hanya tinggal cerita saja ke mama. Ya, kemudian ganti pakaian dalamnya. Kalau sudah mulai seperti itu, gantinya pakai apa? Pakai mini set biasanya ya istilahnya. Ada mini set pakaian dalam untuk anak remaja. Nah, kita menyebutnya mini set. Mini set baru pakai singlet daleman. Ini minta dibeliin ke mama, nggak apa-apa. Oke, itu adalah sesuatu yang normal. Ya, kalian sudah mulai beranjak remaja, bukan anak-anak lagi. Ya. Nah, ini dia berikutnya, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak. Sama dengan laki-laki juga. Ya. Normalnya selalu ada rambut ya di bagian kemaluan, di ketiak, selalu tumbuh. Ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ya, ini adalah bagian dari skenario Allah. Ya, ini adalah bagian dari pertumbuhan kalian. Nah, ini perlu disyukuri. Gitu. Oke. Nah, ini dia tanda pubertas pada perempuan. Nah, berikutnya tadi nih yang Ibu sebut tadi ada menstruasi. Ya, mens. Ya, menstruasi itu terjadi hanya pada perempuan, tidak pada laki-laki. Ya. Oke, menstruasi adalah keluarnya sel telur, bentuknya darah, ya. Nah, keluarnya lewat tempat pipis kita lah gitu. Oke. Kemudian menstruasi akan terjadi saat perempuan berusia 9 tahun, 11, ya ini kisaran angkanya, usianya.
Terjadinya kapan? Sekali dalam sebulan. Nah, oke. Pada umumnya terjadi sekali dalam sebulan. Jadi ketika ada darah keluar ya di celana dalamnya, misalnya di pakaian dalam teman-teman yang perempuan, ya kalian langsung cerita ke mama, ya nggak usah khawatir. Oke, ngomong mama, ini ada darah nih di celana dalamku. Nanti mama akan jelaskan. Itu artinya kamu sudah puber, sudah masuk pada remaja, bukan anak-anak lagi. Semakin kita dewasa, semakin kita tumbuh, kita harus semakin menjaga tubuh kita. Ya, semakin menjaga tubuh kita. Nggak boleh dilihat oleh siapapun. Ya, setuju ya, teman-teman? Setuju dong. Yang setuju boleh tulis di kolom chat. Oh, mati lampu. Oke, berikutnya. Oke, kenapa nih? Hang. Oke, sorry terputus ya. Iya, ini sudah ya teman-teman. Nah, berikutnya ya kita belajar tentang adab buang air kecil besar di tempat umum. Ya, kan kita udah tahu nih jenis kelamin kita laki-laki, kita perempuan. Artinya ketika kita berinteraksi keluar, misalnya keluar rumah mana, ya tentu kita butuh yang namanya kadang butuh buang air kecil gitu ya, butuh buang air besar. Nah, maka butuh adab di sini, ya butuh adab. Nah, gini, setelah teman-teman tahu nih, kalian laki-laki, oh iya nggak boleh dipegang orang, nggak boleh disentuh orang, nggak boleh dilihat orang, ya maka ketika kalian buang air kecil, buang air besar di tempat umum gunakanlah toilet ya yang sesuai dengan gambar yang ada, ya. Kalau laki-laki, nah gunakan toilet untuk laki-laki. Kalau perempuan gunakan toilet untuk perempuan. Ya biasanya di mall kan banyak tuh ya. Biasanya di mall banyak sekali toilet ya, dan kalian tinggal cek aja mana yang laki-laki, mana perempuan. Nah, oke, jadi semuanya aman, nggak boleh dilihat orang. Gitu. Nah, berikutnya karena kalian sudah semakin dewasa ya, remaja, dari anak-anak kemudian remaja, ya tentunya pertemanan kalian juga akan semakin meluas, ya pertemanan kalian juga akan semakin meluas, ya. Jadi kalian itu boleh sebenarnya berteman dengan siapapun, ya baik laki-laki, baik perempuan, ya boleh berteman dengan siapapun. Boleh berteman dengan siapa saja tanpa memandang ras maupun agama, asalkan kalian bisa menjaga perilaku dalam berteman. Gitu. Ya, agamanya apa? Kita nggak boleh banding-bandingkan, gitu ya. Nggak boleh bully, gitu ya. Nggak boleh menjatuhkan teman kita itu. Gitu. Ya, dalam berteman kita perlu berperilaku dan berbicara yang baik, tapi tetap ya memperhatikan tubuh kita. Ya, tidak boleh ada yang menyentuh tubuhku, ya, karena tubuhku berharga, gitu. Oke, ini dia contohnya juga, ya. Kita nggak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, terhadap teman, ya, seperti memukul, membuli teman, ya, walaupun misalkan dia kekurangan, ya, dia berbeda dari kita nggak boleh melakukan hal yang buruk seperti ini. Karena kenapa? Karena Allah membenci ini. Ya, Allah membenci anak-anak yang suka membuli teman-temannya. Allah membenci anak yang suka memukul. Ya, kita perlu menjaga kebiasaan baik kita, gitu, agar kita disenangi, ya, oleh teman-teman yang ada di sekolah, di rumah dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan.
Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Namira. Oke, terima kasih Bu Leni. Soleh-soleha mungkin ada yang mau bertanya langsung boleh, atau melalui slide juga boleh, atau kolom komen di Zoom, nggak apa-apa. Kalau yang mau tanya langsung, boleh langsung raise hand. Kita tunggu ya Bu Leni ya. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Sinyalnya di sini kurang oke. Oke, banyak pertanyaan ini. Gimana Bu Namira? Oke, ada yang raise hand Kak? Oh, ada nih, ada 2 orang. Ada yang pertama ada Elora. Ada Elora sama yang satu lagi nggak ada namanya ya. Elora dulu ya, sayang. Oke. Oke, Elora sudah di unmute. Oke, silakan Elora. Elora mau bertanya apa? Misalnya kalau kita puberti, emang itu mengapa? Karena apa? Kita puberti itu karena apa? Penyebabnya ya, Elora ya. Kok bisa ya gitu ya? Oke. Kok bisa ya? Terima kasih gitu. Elora. Silakan Bu Leni. Iya, terima kasih Elora atas pertanyaannya. Ya, kok bisa ya kita puber ya? Kenapa kita nggak jadi anak-anak aja terus? Elora mau nggak sih jadi bayi terus? Mau kali bukan bayi maksudnya aja. Iya, ya artinya kenapa kita bisa mengalami puber? Karena dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon-hormon. Ya, ada hormon. Ya, Apa itu hormon? makanya puber. Hormon, apa itu hormon? Zat kimia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ya, ada zat kimia di dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi tumbuh, gitu ya. Yang membuat kita jadi puber, salah satunya yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sedih, ya, itu ada disebut dengan hormon. Gitu. Contoh hormonnya apa? Itulah yang mengatur. Ya, kalau misalkan laki-laki ya hormonnya apa yang bekerja ketika kita puber, itu disebutnya dengan hormon testosteron. Nah, ini nanti kalian pelajari di SMP ya, teman-teman ya. Apa itu testosteron? Iya, apa itu testosteron? Itu hormon zat kimia yang ada di tubuh kita yang mengatur ya pubertas pada laki-laki. Nah, gitu. Oke, adanya di dalam tubuh kita. Jadi kalian bisa pelajari nanti ketika SMP. Ya. Ketika SMA kalian bisa pelajari ini. Ya. Nah, jadi itulah yang membuat salah satunya membuat kita menjadi puber. Yang kedua, karena memang faktor usia. Karena memang Allah itu sudah membuat skenario yang tadi Ibu bilang. Jadi di usia-usia tertentu kita mengalami pubertas. Ya, kalau kita nggak puber, kalau kita perempuan nggak menstruasi, ya, kemudian laki-laki tidak memiliki suara besar, ketika dia sudah dewasa, ya, yang anak perempuan tadi yang menstruasi gitu ya, dia bisa menstruasi. Ketika dia sudah dewasa, dia sudah menikah, nah dia bisa punya anak. Nah, ya, oke Elora, ya, jadi mamanya Elora itu dulu waktu kecilnya puber ya itu ada menstruasinya ya sampai sekarang coba deh ditanya boleh ngobrol ke mama ya boleh kok ditanyain ke mama menstruasi itu apa gitu sampai sekarang mama masih menstruasi nggak gitu boleh ditanyakan ke mama karena perempuan itu kalau nggak mens dia nggak bisa punya anak gitu ya. Jadi memang faktor hormon dalam tubuh dan faktor perkembangan kita, Elora. Ya. Nanti pada saat tertentu yang namanya menstruasi tadi pada perempuan karena masa pubernya di awal masa puber, nanti sampai usia tertentu mensnya itu berhenti. Itu nanti Elora bisa pelajari nanti di tingkat yang lebih tinggi pendidikannya. Ya sayang ya. Oke. Oke. Oh, ada yang nanya tentang mimpi basah itu apa? Oke, sebentar ya. Kita gantian satu-satu ya, Kak ya, nanyanya ya. Terima kasih Elora sudah bertanya. Selanjutnya ada Kalingga. Hai Kalingga. Kalingga mau tanya apa sama Bu Leni? Kayaknya kepencet deh. Oh, kepencet.
mau nanya. Sadar deh. Oh gitu. Baiklah. Selanjutnya tadi ada Tata ya? Tata? Nah, udah. Oke, hai Tata. Tata mau tanya apa sama Bu Leni? Mau tanya tentang payudara. Pada umur berapa perempuan mengalami pertumbuhan payudara? Oh iya. Oke, bagus nih Tata pertanyaannya. Pada usia berapa ya perempuan itu bisa mengalami pertumbuhan payudara? Ya, yang Ibu bilang pakai mini set tadi. Tahu nggak mini set apa? Nah, nanti Tata kelas berapa nih? Kelas 4 ya? Siapa aku? Kelas Tata. Tata kelas 4 ya? Ya, jadi ya kalau pertanyaannya usia berapa ya payudara perempuan itu mulai tumbuh ya, biasanya di usia 10 tahun ya, 11 tahun, 12 tahun itu sudah mulai tumbuh payudaranya. Ya. Jadi yang punya itu hanya perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki. Oke. Fungsinya apa? Ya, nanti ketika dia melahirkan, ya dia punya bayi. Nah, jadi bayi minum ASI, air susu ibu. Nah, itu fungsinya. Ya, agar bayi kuat. Tata juga dulu gitu. Ya, agar Tata jadi pintar sekarang ya karena ASI-nya ibu, ASI-nya mama. Ya, kita semua pintar sekarang karena ibu memberikan ASI kepada kita dengan penuh cinta kasih, penuh kasih sayang. Gitu. Jadi kita perlu berterima kasih kepada mama kita. Gitu. Ya. Itu ya Tata. Ya, Miss. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Tata. Oke, Bu Leni, kita kan tadi ada link untuk slide ya. Jadi Soleha boleh tanya nih, anonimus. Nah, ini cukup banyak juga yang tanya terkait mimpi basah gitu. Boleh mungkin Bu Leni kita bahas bareng-bareng ya Bu ya. Oke, ya. Ini yang nanya mungkin laki ya. Anak laki. Oke, mimpi basah itu seperti gimana? Ya. Mimpi basah itu kayak gimana maksudnya? Mimpi basah itu sesuatu, pokoknya mengalami mimpi, kemudian dia mengalami mimpi, mimpinya itu bikin membuat nggak nyaman, akhirnya keluar cairan. Nah, gitu. Keluar cairan tertentu melalui penis. Ya, mimpinya itu pokoknya mimpinya yang bikin teman-teman ketika merasakan atau mengalami mimpi itu keluar cairan di penisnya. Nah, itu mimpi basah tuh. Ya. Tapi bukan ngompol. Beda ya. Kalau ngompol itu air jadi lebih banyak air, tapi kalau misalkan mimpi basah, nah itu seperti lendir gitu. Ya, agak sedikit lengket ya. Kayak ingus. Lengket Ya. gimana sih? Oh, iya, agak seperti lem, kayak lengket ya, lem gitulah, ya lem bening ya, lem bening. Tapi lem lebih lengket. Lem lebih lengket, ya. Tapi mirip-mirip lem, tapi nggak terlalu lengket, cuman agak lengket seperti kalau misalnya di gini gitu lebih lengket ya. Kalau pipis itu air seperti air putih dia, nggak lengket, gitu, beda. Gitu ya teman-teman ya. Boleh nanti tanyakan ke Papa. Dulu Papa mimpi basah itu seperti apa? Nah, itu boleh tanyakan ke Papa. Tadi siapa? Sayang yang mau tanya, boleh raise Aku. hand. Udah raise hand, cuman nggak. Oh, udah raise hand. Oke, yang mana? Mau nanya dong, jadi kan kadang kalau misalnya aku lagi haid tuh kadang moodian banget. Mood swing gitu kan, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih. Sekalinya sedih tuh benar-benar lama banget, bisa nangis berhari-hari gitu kan. Tapi aku bingung juga kalau nangis tuh karena apa, maksudnya
kepleset dikit tiba-tiba langsung nangis, padahal juga ya udah biasa aja. Itu biasa kenapa sih? Soalnya kesel banget kadang kalau misalnya lagi haid terus mood swing, tapi jadi kena marah gitu loh, maksudnya spesiali adek. Kayak harga diri saya sebagai kakak hancur dimarahin adek sendiri. Oke, terima kasih kakak. Ini kakak siapa ya? Dengan siapa sayang? Siapa namanya sayang? Tet. Ini bukan? Oh, oke. Oke, silakan Ibu Leni. Ya, jadi gini, bagi yang baru haid, yang baru menstruasi itu kan masa adaptasi ya, masa adaptasi. Jadi belum bisa mengontrol emosinya, wajar sebenarnya. Ya, tetapi nanti seiring bertambah usia, semakin mengenal dirinya. Ini kok saya seperti ini. Berarti nanti ketika lagi mens, lagi haid, oke. I have to control my emotion gitu ya. Saya perlu kontrol emosi saya. Itu ngomong aja, afirmasi aja ke diri sendiri. Gitu karena bulan-bulan kemarin saya mood swing-nya nggak banget gitu, nggak enak banget. Nah sekarang saya udah tahu nih, saya harus coba belajar mengontrol emosi. Nah gitu. Ya jadi kalau misalnya kepleset dikit, oke, nggak apa-apa. Kan kepleset, setiap orang tuh bisa kepleset kok. Dan bukan hanya saya saja yang kepleset saat mens. Misalnya gitu ya, jadi membuat emosi yang nggak stabil tadi menjadi lebih baik gitu ya. Oke, jadi tiba-tiba sedih. Oke, kenapa ya saya sedih? Apa yang harus saya tangisi? Kenapa saya menangis? Jadi kamu boleh kok nulis diary ya, kamu boleh banget nulis diary. Kenapa nangis? Kok tiba-tiba nangis? Apa yang saya pikirkan ya kok tiba-tiba nangis? Nah, itu boleh nulis diary. Tulis saja diary sebanyak mungkin aktif tadi. Gitu. Oke, terima kasih Bu Leni. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan. Ini ada di slide juga, ada juga di kolom komen Zoom. Ini ada yang tanya, Miss, kenapa yang mens itu cuma anak perempuan aja? Anak laki-laki enggak? Silahkan Bu Leni. Oke, iya. Kenapa ya anak perempuan aja? Nah, karena ada faktor hormon tadi, teman-teman. Nah, ya, kalau perempuan ya punya hormon sendiri. Ya, laki-laki punya hormon sendiri. Ya, itulah yang mengatur kenapa hanya perempuan yang mens, ya, dan perempuan tidak mengalami mimpi basah. Gitu. Jadi ada hormon zat kimia di dalam tubuh kita lah yang mengatur semuanya. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya energi, gitu ya. Seiring dengan pertumbuhan tubuh kita, pertumbuhan fisik kita. Nah, ya, makanya hanya perempuan saja yang mens, ya, ketika dia memang sudah waktunya mens, gitu. Ya. Laki-laki hanya laki-laki yang mimpi basah, yang punya jakun saat usianya sudah tepat, gitu. Ya. Usia berapa, Miss? Kalau untuk perempuan, ya menstruasi usia perempuan itu kisaran 10 tahun, 11 tahun, ya 12 tahun, gitu. Ya, jadi yang sudah menstruasi berarti sudah remaja nih, ya betul-betul perlu menjaga tubuhnya, menjaga dirinya, ya nggak boleh disentuh oleh orang lain, ya. Ketika mandi betul-betul bawa handuk ke dalam, dilap dulu badannya setelah mandi, kemudian baru keluar. Pakai handuk, ya. Nah begitu juga kalau lagi berenang teman-teman. Nah ini yang hobi berenang, ya. Kalau sudah remaja, bawa handuk sendiri, ya ke ruang bilas sendiri, ya ganti bajunya sendiri di ruang bilas, baru boleh keluar. Gitu. Ya, kita perlu menjaga tubuh kita dari apa? Dari ancaman bahaya ya untuk keselamatan kita. Gitu. Oke, terima kasih Bu Leni. Terima kasih kakak tadi yang sudah tanya. Ini selanjutnya ada yang raise hand nih dari kelas 5 Al-Fatih. Muhammad siapa ya? Kita langsung aja nih tanya sama kakak. Oke. Muhammad Nabil. Kakak Nabil, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yes. Kalau suara berat atau maksudnya apa, Miss?
Kenapa sayang? Kalau suara berat atau suara gede itu maksudnya apa? Oh, suara berat. Nah, ya terima kasih pertanyaannya ya, Nabil ya. Maksudnya suara berat itu, nah, jadi Nabil waktu kecil suaranya itu kayak anak kecil, ya suaranya lebih halus. Kalau ini karena jaringan ya, saya ulang ya. Jadi maksud suaranya besar atau berat itu nanti Nabil bisa bedakan ketika Nabil kecil atau melihat tetangga atau adik yang suaranya kecil. Nah, bedakan dengan suara Nabil. Bedanya di mana? Ya, jadi Nabil mungkin suaranya lebih bass gitu. Oh, gitu ya. Kalau anak kecil kan enggak. Gitu. Nah, itu hanya terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan enggak ada suaranya besar. Gitu. Ya. Ya, kenapa suaranya jadi besar ya? Karena memang ada pertumbuhan pada jakun. Ya, di pita suaranya ada di sini, jadi besar gitu. Oke. Itu ya, Nabil. Ya, terima kasih Kakak Nabil. Bu Leni, terima kasih. Selanjutnya ada Queen Syah. Hai Queen Syah. Queen Syah mau tanya apa? Enggak, aku mau tanya. Suaranya pelan sekali, sayang. Masih mute. Enggak, Miss. Bisa? Enggak, pertanyaan tulis di chat. Bisa di-unmute? Oke, Queen Syah, boleh tolong ditulis aja sayang pertanyaannya di chat. Soalnya belum nyala ya. Kayaknya katanya nggak bisa dibuka mute mikrofonnya. Iya, sepertinya tadi Queen Syah dari pas awal masuk sudah di-mute ya, jadinya nggak bisa di-unmute. Nggak apa-apa sayang, pertanyaannya ditulis aja di kolom komen ya. Nanti Miss Namira bacain. Sambil menunggu Queen Syah ngetik pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tadi ada siapa ya yang raise hand ya? Ada Kido. Oke. Kido. Udah ada apa? Pertanyaannya udah ada? Oh, Queen Syah pertanyaannya sudah ada. Ya, sayang. Kan kalau perempuan bisa punya anak, itu kapan ya, Miss, bisa anak? Oke, Kido, terima kasih. Boleh nih, silahkan. Iya, aduh Kido. Iya. Kapan ya perempuan bisa punya anak? Ya, perempuan itu jadi sejatinya ya Allah itu kan menciptakan kita berpasang-pasangan. Ya Kido ya, seperti papa, mama Kido itu berpasangan tuh, ya. Nah, kemudian lahir Kido. Gitu. Jadi kapan mamanya Kido melahirkan Kido? Ya setelah menikah dengan papa, gitu. Ya. Jadi setelah menikah, maka Allah memberikan kita pasangan itu anak, menganugerahkan anak, gitu. Karena berkat kasih sayang, cinta kasih, gitu ya. Kemudian Allah memberikan, menitipkan anak, gitu ya, menitipkan anak melalui janin, ya, janin yang ada di perutnya perempuan, gitu, si ibu, gitu. Makanya baru bisa melahirkan. Makanya proses melahirkan itu terjadi setelah ada pernikahan, gitu, pernikahan antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya papa dan mama Kido, gitu. Nah, makasih nih. Itu ya sayang. Iya. Miss, kalau bayi itu bagaimana sih, Miss? Kalau bayi, kenapa bayi? Kalau bayi itu bagaimana cara lahirinnya gitu?
Oh, cara melahirkannya, cara melahir bayi. Ada dua cara, Nak. Ya, ada dua cara melahirkan. Yang pertama melalui keluar dari vagina, ya, bayi keluar ya, setelah 9 bulan lamanya di kandungan ibu gitu ya. Bayinya keluar lewat vagina. Itu cara persalinan normal. Yang kedua melalui operasi sesar, ya. Jadi perutnya dibelah, gitu. Ya, dioperasi dibuka, kemudian diangkat, bayinya keluar. Oke, terima kasih Bu Leni dan kakak-kakak. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu Leni dari Quinsha tadi. Pertanyaannya adalah gimana nih Bu, badan kita nih merasa kalau kita nih sudah menstruasi gitu? Gimana caranya? Bagaimana cara badan kita nih merasa ketika badan kita tuh rasanya kayak apa pas sudah menstruasi? Oh, sesudah menstruasi ya. Iya. Jadi awalnya mungkin kita nggak ngerasa ya, kita nggak tahu. Tiba-tiba menstruasi itu kita nggak bisa cegah. Ya, kita nggak bisa cegah teman-teman. Ya, bagian perempuan ini kita nggak bisa cegah menstruasi itu datang kapan tuh kita nggak bisa cegah. Oh nanti deh aku kan masih 9 tahun, nanti deh umurnya 12 tahun aja kita bilang gitu, nggak bisa. Ya, karena itu sesuai nanti dengan hormon tadi yang melekat di zat kimia yang ada di tubuh kita, kemudian sesuai dengan apa yang kalian lihat, yang kalian dengar, ya, yang kalian tonton, yang kalian dengar, nah gitu ya. Nanti menstruasi itu muncul gitu sendiri. Jadi bisa tengah malam, bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari. Ya tiba-tiba keluar aja tuh darah mensnya, gitu. Ya rasa tubuh gimana? Ya dari beberapa pengalaman dari usia 10 tahun itu sebenarnya nggak ada rasa, ya nggak ada terasa apa-apa. Tiba-tiba keluar aja ada darah gitu, ada bercak darah gitu. Ya. Jadi bukan harus sakit dulu tiba-tiba mens, enggak. Gitu ya. Tiba-tiba keluar aja. Jadi seiring dengan aktivitas kalian, usia, pertumbuhan, ya, tontonan, apalagi yang kalian tonton, yang kalian dengar, ya, itu mempengaruhi munculnya, mempercepat ya munculnya menstruasi. Jadi nggak harus sakit dulu, gitu ya. Dan kita nggak bisa request kapan, tanggal berapa, jam berapa. Dia akan hadir langsung gitu. Ya, jadi teman-teman yang baru mau dapat, yang akan dapat misalnya ya, atau yang sudah dapat, baru dapat, nggak usah khawatir ya. Oh, ini kok ada darah ya, aku takut. Nggak perlu takut. Ya, ini adalah sesuatu yang normal teman-teman. Justru aneh kalau perempuan nggak mens. Ya, justru aneh kalau kita nggak mens sebagai perempuan. Kita bersyukur bahwa oh ya alhamdulillah berarti teman-teman sudah masuk ke tahap remaja, bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak kan di sini, nah remajanya di sini. Gitu. Ya bersyukur kepada Allah. Artinya semakin bertambahnya usia, teman-teman perlu semakin bertanggung jawab atas diri teman-teman sendiri. Ya. Oh iya, aku sekarang sudah kelas 6, aku sudah menstruasi atau misalnya suaraku sudah besar, aku perlu menjaga diriku. Ya, aku akan jadi ini nanti, aku mau jadi SMP di sini, gitu ya. Aku akan menjaga diriku, gitu ya. Aku akan ikut olahraga ini, gitu ya. Aku akan aktif di OSIS, misalnya di SMP. Ya. Aku ikut anggota apalagi Paskibra misalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi seiring bertambahnya usia, tanggung jawab juga akan datang. Gitu, ya. Tinggal bagaimana kita betul-betul bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Oke. Begitu. Tadi yang nanya siapa? Bu Leni. Quinsha ya? Tanya Quinsha, iya. Oke, terima kasih teman-teman pertanyaannya. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf nih, Miss Namira nggak bisa bacakan pertanyaannya satu persatu karena keterbatasan waktu. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Miss Namira mau coba membuat kesimpulan, boleh ya, Bu Leni ya? Boleh, Oke. Berdasarkan tadi pemaparannya Bu Leni, berdasarkan penjelasannya Bu Leni tadi, kalau untuk pubertas pada laki-laki itu ditandai dengan adanya mimpi basah, adanya suaranya pecah, jadi suara lebih besar gitu. Terus habis itu kalau perempuan itu terjadinya menstruasi, lalu payudarinya juga tumbuh gitu. Jadi
teman-teman, it's really normal. Ini hal yang normal terjadi di diri kalian. Nggak usah takut, karena ini sebuah proses kalian untuk tumbuh. Jadi tumbuh sudah di fase remaja, lalu nanti pada akhirnya akan fase dewasa. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, dan nggak usah malu juga nih untuk tanya sama ayah dan bunda, kenapa ya kok badanku kayak gini. Jadi banyak-banyak sharing, banyak-banyak tanya aja ke ayah dan bunda. Nah, dan teman-teman kan sekarang juga udah makin besar, jadi harus diingat bahwa nggak boleh ada yang sentuh tubuh kita karena tubuh kita berharga. Oke? Oke, Bu Leni, terima kasih banyak atas sharingnya nih kita hari ini. Alhamdulillah aku juga senang banget karena teman-teman banyak yang nanya, pertanyaannya juga beragam. Semoga sharing kita hari ini cukup menjawab ya pertanyaannya teman-teman. Insya Allah nanti kita sharing lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bu Leni lagi. Kita sudah selesai acaranya hari ini. Aku kembalikan ke Miss Arum ya. Baik, Bu Namira. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Leni sudah berkenan ngobrol-ngobrol seru dengan Sekolah Prestasi Global. Gimana, Soleh-Soleha? Seru nggak? Seru. Seru. Tapi ya gimana gitu ya, bosenin juga sih. Tapi ya begitulah. Pasti banyak banget kan ilmu yang kalian dapatkan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Leni tadi itu dapat bermanfaat dan bisa membuat kita lebih peduli. Kita bisa lebih peduli untuk memelihara dan menjaga tubuh kita. Bahwa apa yang kita punya itu harus dijaga dengan baik. Tuh, seperti yang sudah disampaikan Bu Leni tadi. Nah, terima kasih juga Soleh-Soleha dan guru-guru hebat prestasi global yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam perkataan. Kita nanti berjumpa lagi, mungkin lain waktu ya Bu Leni ya, kita bisa sharing-sharing lagi dengan Bu Priska. Terima kasih juga Bu Priska sudah kegiatan ini, kita jadi lebih tahu, kita jadi belajar banyak hal tentang tubuh kita, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada tubuh kita. Oke, soleh-soleha, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soleh-soleha. Ketemu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Waalaikumsalam.